Kamu mungkin merasa bahwa suara terkeras yang didengar dalam sebuah ruangan adalah satu-satunya cara untuk diperhatikan. Namun, di dunia yang serba cepat ini, introvert juga punya kekuatan unik dalam membangun personal branding. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Kenali Diri Sendiri. Membangun personal branding yang kuat dimulai dengan mengenali siapa diri kita sebenarnya. Seringkali, kita terjebak dalam pandangan orang lain dan pelabelan yang melekat. Pertama, coba daftar kelebihan dan kekurangan yang kamu rasakan. Jangan takut untuk jujur pada diri sendiri. Setelah itu, giatkan eksplorasi minat dan nilai-nilai yang penting bagi kamu. Ini bukan tentang bagaimana orang lain melihatmu, tetapi tentang bagaimana kamu melihat dirimu. Apa yang membuatmu bersemangat? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada dunia? Proses ini penting, karena memahami diri sendiri adalah fondasi yang kokoh untuk membangun citra yang autentik. Tanpa pengetahuan yang mendalam tentang diri sendiri, kita dapat kehilangan arah dalam menyampaikan pesan yang tepat. Ingat, hanya dengan tahu siapa kita bisa menemukan cara untuk menyampaikan pesan diri ke orang lain. Setiap langkah perjalananmu adalah aspek dari perjalanan tersebut. Chapter 2, Cerita yang harus diceritakan. Setelah mengenali diri, saatnya menggali cerita yang ingin kamu bagikan. Setiap orang memiliki pengalaman unik yang bisa menginspirasi orang lain. Tanya pada diri sendiri, pelajaran apa yang telah kamu ambil dari tantangan yang pernah kamu hadapi? Cobalah menuliskan sebuah narasi yang mendalam tentang perjalananmu. Ini adalah langkah penting dalam membangun kedekatan dengan audiensmu. Menggunakan cerita pribadi memungkinkan orang lain melihat sisi manusiawi dari dirimu, yang tak hanya berfungsi sebagai alat pembangun branding tetapi juga penguat koneksi emosional. Bercerita dengan jujur dan terbuka tidak hanya membangun hubungan, tapi juga menunjukkan otentisitasmu. Dengan bercerita, kamu tak hanya menyuarakan pendapat, tetapi juga membuka ruang untuk dialog. Ingatlah, kisahmu bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang membutuhkannya. Keterhubungan emosional ini adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam brandingmu. Chapter 3, Menjadi Pendengar yang Baik. Introvert memiliki keahlian khusus dalam mendengarkan. Ini adalah kekuatan yang seringkali tak disadari. Dalam konteks personal branding, kamu bisa memanfaatkan kemampuan ini untuk menjadi figur yang dipercaya. Cobalah berinteraksi dengan audiensmu lebih banyak melalui forum atau diskusi. Lebih banyak mendengarkan dan memahami kebutuhan orang lain membantu kamu menemukan cara yang relevan untuk menghadirkan diri. Dengan menempatkan perhatianmu pada orang lain, kamu dapat memahami apa yang mereka cari, dan bagaimana dirimu bisa menyampaikannya secara efektif. Tidak semua orang mau berbagi tentang diri mereka, sehingga menjadi pendengar yang baik akan menciptakan ruang aman bagi orang lain. Inilah saat di mana kamu bisa mengeluarkan ide-ide yang relevan berdasarkan pemahamanmu, yang akan membuat orang-orang lebih tertarik pada apa yang kamu tawarkan. Dengan pendekatan ini, audiens akan melihat dirimu sebagai sosok yang peduli, yang akan semakin menguatkan citramu. Chapter 4, Konsistensi adalah kunci. Membangun personal branding bukanlah hal yang instan, tetapi sebuah proses yang berkelanjutan. Agar citra diri yang telah kamu bangun tetap kuat, penting untuk menjaga konsistensi dalam semua aspek yang kamu lakukan. Apakah itu lewat sosial media, cara berbicara, atau perilakumu sehari-hari. Gunakan platform yang sesuai dengan kepribadianmu. Misalnya, jika kamu merasa lebih nyaman dengan tulisan dibandingkan video, fokuslah pada blog atau artikel. Di dunia digital saat ini, konsistensi dapat berarti memposting secara teratur atau menyampaikan pesan yang sama di berbagai platform. Bukan berarti kamu tidak boleh mencoba hal baru, tetapi pastikan setiap langkahmu mencerminkan siapa dirimu yang sebenarnya. Dengan konsistensi, audiensmu akan mengenal dan percaya pada citra yang kamu bangun. Konsistensi ini menciptakan pengenalan yang mendalam dan membantu audiensmu mengingatmu dengan baik di benak mereka, sehingga kamu tidak mudah terlupakan. Chapter 5,
Jangan takut untuk beradaptasi. Teknologi dan tren selalu berubah, dan kamu juga harus bisa beradaptasi. Ini tidak berarti kamu harus mengubah siapa dirimu, tetapi sedikit penyesuaian dalam pendekatan dan strategimu bisa membantu. Cari tahu apa yang sedang tren dan temukan cara untuk menyesuaikannya dengan kepribadianmu. Jangan ragu untuk menguji hal baru dan melihat bagaimana audiens merespons. Misalnya, jika banyak orang menggunakan video pendek untuk berkomunikasi, cobalah ikuti format tersebut dengan cara yang tetap menunjukkan keunikanmu. Ini adalah bagian dari proses belajar. Ingat, adaptasi bukan berarti kehilangan jati diri. Sebaliknya, itu bisa membuat citramu tetap segar dan relevan di mata orang lain. Dengan beradaptasi, kamu menunjukkan bahwa kamu terbuka terhadap perubahan, sambil tetap setia pada esensi dirimu yang asli. Tonton video lainnya di Ruang Tumbuh untuk mendapatkan lebih banyak tips tentang perkembangan diri. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.